Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Hari ini saya mau berbagi cerita. Cerita kali ini tentang karyawan ya. Tentang cerita karyawan atau mandor atau supervisor ya. Buat karyawan, buat para supervisor, bos-bos besar ya, apabila kalian bekerja di PT dan perusahaan ya, saya sarankan untuk tidak apa namanya tidak makan gaji buta ya. Tidak makan gaji buta itu yang bagaimana? Begini ceritanya. Yang dimaksud makan gaji buta adalah pada saat kita kerja kita malah pergi keluar dari PT dan kita gak ngapa-ngapain di PT, itu hanya keluar main, tapi gaji kita normal. Orang pada saat kerja dia malah tidur di rumah. Pada saat dia absen. Pada saat dia pulang dia datang lagi, absen pulang dia. Seperti itu ya. Itu namanya makan gaji buta ya di PT atau di perusahaan Anda ya. Nah, saya pernah meneliti dan uji coba dan saya memperhatikan para supervisor, para karyawan dan mandor-mandor. Banyak sekali yang memakan gaji buta, akan tetapi banyak yang tidak diketahui. Pernah juga kejadiannya, saya tidak mau menyebutkan namanya ya, khawatirnya jadi jelek ya, gitu. Jadi ceritanya ini kisah nyata ya, ceritanya ini dia kerja di PT perusahaan dan juga bersama saya juga saya kerja. Dulu saya kerja di PT kan, jadi ngalamin. Ceritanya dia begini. Pada saat masuk kerja, saya masuk. Tapi atasan saya cuma cop jari doang. Habis itu nggak ada dia di dalam PT, ya kan? Gitu. Dia berulang-ulang kali dia masuk PT, pada saat kerja dia nggak ada di PT, pada saat kerja dia di PT. Selama berulang-ulang selama 1 bulan ya, selama 1 bulan dia memakan gaji buta. Terjadilah reaksi namanya yang makan gaji buta itu sangat berbahaya ya. Karena menjelang kematiannya dia akan mengalami buta dulu. Seperti itu ya, itu sangat berbahaya ya. Karena dia semasa hidupnya jadi karyawan, jadi mandor atau jadi supervisor ya, dia selalu makan gaji buta. Maka dia sebelum menjelang kematiannya dia dalam keadaan buta dulu. Setelah dalam keadaan buta dulu barulah meninggal dunia, seperti itu ya. Jadi buat kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, para supervisor, para manajer ya, para mandor yang kerja di PT, di perusahaan ya. Jadi saya sarankan untuk jangan memakan gaji buta ya. Memang Pak Direktur tidak tahu Anda bekerja normal atau tidak ya. Tetapi yang tahu Anda memakan gaji buta adalah Anda sendiri ya. Jadi sebaiknya pada saat Anda kerja berada di dalam PT, mau dalam keadaan kerja, mau dalam keadaan duduk, mau dalam baring-baring, tetaplah berada di dalam PT, di perusahaannya. Jangan sampai pada saat kerja, jam kerja Anda di luar PT, seperti itu ya. Kalau Anda sudah berada di luar PT, itu namanya memakan gaji buta ya, seperti itu. Jadi saya sarankan dan saya ingatkan buat para plat manager, supervisor, para mandor ya, para karyawan, janganlah kalian memakan gaji buta, agar pada saat Anda meninggal, sebelum meninggal Anda tidak dalam keadaan buta dulu ya. Seperti halnya kawan saya yang saya alami, sebelum meninggal dia dalam keadaan buta dulu, lalu dia meninggal dunia, seperti itu ya. Ini kisah nyata yang saya alami, saya bukan bohong dan bukan mengada-ngada. Saya tidak mau menyebutkan orangnya siapa ya. Khawatirnya di keluarganya tidak menerima, seperti itu ya. Oke, buat ibu-ibu dan bapak-bapak,
buat para plat manager maupun manajer produksi maupun manajer PPIC maupun manajer engineering atau apalah jabatan Anda ya. Jangan sekali-kali Anda memakan gaji buta ya, supaya tujuannya Anda tidak mati dalam keadaan buta seperti itu ya. Ini kisah nyata loh, bukan saya mengada-ngada ya, itu ceritanya. Oke, ini saja yang saya ceritakan, kisah tentang pengalaman hidup saya ya. Khususnya saya menasihati buat para plat manager, manajer produksi, manajer QC atau manajer PPIC ya, atau bagi semua orang-orang kantor ya, buat karyawan juga di lapangannya, jangan sekali-kali Anda memakan gaji buta ya. Dikhawatirkan Anda sebelum mati dalam keadaan buta dulu baru Anda meninggal dunia, seperti itu ya. Ini nasihat sangat bermanfaat ya, nasihat buat diri saya sendiri dan juga nasihat untuk Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.